arms sales. Global arms sales just hit another record. And no, Kay, this isn't about ideology. It's about demand, insecurity, and Demikian. Yes, global arms sales have reached record levels. Okay. But volume alone is not the real story. The question is who authorized. Penjualan senjata global resmi mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Dunia sedang berbelanja senjata tanpa rem, didorong modernisasi militer besar-besaran, konflik terbuka yang tak kunjung padam, dan lonjakan anggaran pertahanan di hampir semua kawasan strategis. Dan bukan sekadar statistik industri, merupakan sinyal keras, dunia bersiap untuk konflik yang lebih panjang, lebih canggih, dan lebih brutal. Penjualan senjata global resmi mencatat rekor tertinggi dalam sejarah modern. Menurut data terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute, jumlah pendapatan dari penjualan senjata dan layanan militer oleh 100 perusahaan pertahanan terbesar di dunia mencapai 679 miliar dolar, sekitar 10.300 triliun rupiah pada tahun 2024, kenaikan 5,9% dari tahun sebelumnya yang mencerminkan permintaan senjata sedang melonjak tajam di seluruh dunia. Lonjakan ini didorong oleh konflik bersenjata yang tak kunjung usai di Ukraina dan Gaza, ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik, serta negara-negara besar yang terus menambah anggaran pertahanan demi mencegah ancaman. Di tengah hiruk-pikuk itu, Indonesia tak lagi berada di pinggir peta. Posisi geopolitik di jantung Indo-Pasifik membuat Jakarta menjadi target pasar, target pengaruh, sekaligus target tekanan. Negara-negara besar berlomba menjual jet tempur, kapal perang, drone, radar, dan sistem pertahanan udara, bukan karena mereka peduli keamanan Indonesia, melainkan karena Indonesia adalah prioritas strategis. Yang netral hari ini, bisa dipaksa memilih esok hari. Masalahnya, ketika dunia mempersenjatai diri, Indonesia masih terjebak pada debat lama, beli atau tidak, barat atau timur, mahal atau murah. Sementara waktu tidak menunggu. Konflik global telah membuktikan satu hal, negara yang lambat beradaptasi akan membayar mahal, entah lewat embargo, ketergantungan suku cadang, atau ketertinggalan teknologi di saat krisis datang. Ledakan penjualan senjata global seharusnya menjadi alarm nasional, bukan sekadar berita luar negeri. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pembeli. Alih teknologi, produksi bersama, dan kemandirian industri pertahanan harus menjadi syarat mutlak. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi konsumen abadi dalam pasar yang dikendalikan kekuatan asing, kuat di parade, rapuh di perang. Dunia sudah memilih jalannya, persiapan konflik jangka panjang. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Indonesia akan tetap nyaman sebagai penonton yang damai, atau bangkit sebagai negara yang siap menghadapi realitas keras geopolitik modern? Dominasi negara adidaya juga tidak bisa disangkal. Perusahaan pertahanan AS terus memimpin pasar global, dengan penjualan terbesar di dunia, sementara Eropa juga mencatat pertumbuhan signifikan. Termasuk perusahaan-perusahaan dari Turki dan Timur Tengah, yang kini masuk dalam 100 besar produsen senjata global. Ini bukan angka kosong, 679 miliar dolar berarti lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah realitas bahwa dunia sedang mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi lebih tajam dan berkepanjangan, bukan perdamaian yang berlanjut. Di dunia yang memecahkan rekor penjualan senjata, masih ada yang percaya bahwa keamanan bisa dijaga dengan doa, netralitas verbal, dan pidato damai di forum internasional. Ironisnya, negara-negara yang berbicara paling lantang soal perdamaian justru menandatangani kontrak senjata paling mahal di belakang layar. Dunia tidak sedang menuju stabilitas, dunia sedang mempersiapkan skenario terburuk. Indonesia kini dihadapkan pada pilihan yang tidak romantis, berpikir realistis atau bersiap jadi korban keadaan. Karena sejarah selalu kejam pada negara yang terlambat membaca arah zaman. Ketika konflik datang, tak ada diskon moral, tak ada toleransi geopolitik, yang ada hanya pertanyaan sederhana, siap atau tidak siap. Dan jika Indonesia masih merasa aman hanya karena belum ditembak hari ini, mungkin kita memang belum kalah, kita hanya belum sadar bahwa dunia sudah berlari jauh meninggalkan kita. Indonesia berada di dalam sistem itu, bukan sebagai variabel bebas, melainkan sebagai not strategis di jalur perdagangan, energi, dan militer dunia. Mengabaikan penguatan pertahanan di tengah perlombaan senjata global sama seperti membangun jembatan tanpa menghitung beban maksimum. Selama belum runtuh, ia tampak baik-baik saja.
Hingga satu hari, beban melampaui ambang batas. Dalam teori keamanan, deterrence hanya bekerja jika kapabilitas terlihat dan kredibel. Niat damai tanpa kapasitas pertahanan bukanlah stabilitas, melainkan asumsi. Dan dalam sains maupun strategi, asumsi yang tidak diuji adalah sumber kegagalan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!